Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Oke, video ini adalah kelanjutan dari film yang udah kita bahas sebelumnya, atau bagian kedua dari film itu, yang berjudul 99 Cahaya di Eropa. So, people, without anything to do, it's showtime, boy. Pada bagian terakhir dari film 99 Cahaya di Langit Eropa bagian pertama, Hanum mengatakan kepada suaminya bahwa dia ingin pergi ke Cordoba. Dan bagian kedua dari film ini dibuka dengan menampilkan sebuah cuplikan. 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, penyebaran Islam sudah mencapai Eropa. Cordoba adalah sebuah kota peradaban Islam yang berada di Eropa, di mana kota ini dapat mempersatukan teknologi dan harmoni antar umat beragama. Namun semua itu berakhir ketika keserakahan atas nama keyakinan, saling curiga, dan pengkhianatan antar manusia ditabuh dengan genderangnya. Kemudian, scene menampilkan sebuah kerusuhan yang terjadi pada tahun 1990 di Pakistan. Oke, jadi Khan ini adalah teman Rangga yang pada bagian pertama dari film 99 Cahaya di Eropa ini tidak terekspos dengan baik, oke? Karena hanya memerankan peran kecil saja. Lanjut. Khan kecil yang saat itu ingin pergi bermain dengan teman-temannya dihentikan oleh ayahnya karena ayahnya mengetahui permainan yang mereka lakukan. Kata permainan di sini adalah sebuah aksi untuk menyerang kelompok yang melakukan kerusuhan di Pakistan, yaitu kelompok Taliban. Khan kecil mengatakan kepada ayahnya bahwa dia melakukan jihad, dan jihad itu adalah tindakan yang mulia. Ayahnya yang takut akan kehilangan Khan kemudian menegaskan kepadanya, jihad bisa dilakukan dengan segala cara, termasuk jihad dengan menggunakan ilmu pengetahuan, dan itu bukanlah tindakan yang pengecut. Khan tak mendengarkan ayahnya dan kemudian pergi keluar rumah. Namun beberapa saat kemudian dia kembali dan dia menegaskan kepada ayahnya bahwa dia akan berjihad dengan menggunakan ini, yaitu pena atau ilmu pengetahuan. Scene kemudian menampilkan Khan yang saat ini berada di kampusnya. Nah, di sini Stefan, yaitu salah satu temannya, kembali menanyakan 3 orang muslim yang sholat di sebuah katedral. Dan terjadilah perbedaan di antara mereka, antara Khan yang percaya dengan keyakinannya dan juga Stefan yang lebih mempercayai rasionalitas. Scene kemudian menampilkan cuplikan suara dari salah satu tokoh utama kita, yaitu Hanum, yang ternyata telah berada di Vienna selama 2 tahun. Dalam cuplikan suara itu, dia mengungkapkan kepada Fatma yang sampai sekarang belum tahu keberadaannya di mana, tentang apa saja yang dia lakukan selama 2 tahun belakangan. Mulai dari bersahabat dengan tetangganya yang saat itu sempat membencinya, mengajar anak-anak kecil mengaji dan juga berbahasa Inggris dengan teman-teman Fatma, hingga melanjutkan pekerjaannya sebagai reporter, di mana pekerjaannya ini adalah sebuah lowongan yang saat itu Fatma titipkan kepada suaminya. Dan semua cuplikan suara itu Hanum tuliskan dalam sebuah bentuk email yang akan dikirimkannya kepada Fatma, walaupun Fatma belum membalas emailnya sampai sekarang ini. Di suatu hari saat berada di kampus, Rangga yang ingin melaksanakan ibadah sholat bersama Khan tiba-tiba saja dihampiri oleh salah satu teman mereka, yaitu bernama Marja. Di sini Marja meminta pertolongan atau meminta bantuan dari Rangga untuk memasukkan proposal tesisnya. Dan secara tidak sengaja Marja menyentuh lengan Rangga yang saat itu telah selesai berwudu. Khan menyela perbicaraan mereka dengan mengatakan bahwa ada baiknya mereka melaksanakan ibadah sholat dulu. Menyadari wudunya telah batal, Rangga kemudian kembali berwudu. Dan ketika Rangga telah selesai berwudu, Marja kembali menyentuh lengan kanannya. Hal ini membuat Rangga kembali mengulang wudunya. Marja yang tak mengetahui apapun kemudian bertanya kepada Khan kenapa Rangga harus mengulang wudhunya. Dan di sini Khan menjelaskan bahwa Marja tak seharusnya menyentuh Rangga yang telah selesai berwudu karena hal itu dilarang.
Alhasil, Marja hanya menitip pesan kepada Khan agar meminta Rangga menemuinya di taman setelah pelajaran mereka selesai. Setelah itu, Marja curhat kepada Stefan akan apa yang baru saja dia alami. Setelah pembelajaran mereka selesai, Rangga dan Khan kemudian pergi menuju apartemen milik Khan. Di sini, Rangga menanyakan kepada Khan mana dia recorder atau rekaman kala dia sakit. Sakit dalam artian di sini dia sangat merindukan istrinya. Di sisi lain, istri Rangga yaitu Hanum masih mencari kesibukan di waktu senggangnya. Keesokan harinya saat berada di kampus, Marja kemudian menanyakan kepada Khan kenapa dia tidak menyampaikan pesannya kepada Rangga, padahal dia telah menunggu seharian di taman. Dan di sini terungkap fakta, ternyata Marja mempunyai perasaan kepada Rangga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Khan, Khan juga mengatakan kepada Marja bahwa apakah dia siap menjadi yang nomor 2. Mendengar pernyataan Khan, Marja hanya terdiam. Sementara itu, Rangga ditatap aneh oleh Stefan dan saat itu mereka sedang berada di kafe. Di sini, Stefan menanyakan 2 hal kepada Rangga. Yang pertama, kenapa semua wanita di agama Rangga itu menutup diri? Dengan simpelnya, Rangga menjawab pertanyaan Stefan yang pertama dengan mengatakan agar wanita itu melindungi diri dan juga lelaki dapat mencintai wanita itu dari segi pemikiran dan juga hatinya dan mengesampingkan fisik. Stefan kemudian mengajukan pertanyaannya yang kedua, yaitu kenapa laki-laki di agama Rangga ini diperbolehkan untuk poligami. Rangga lalu menjawab, poligami memang diperbolehkan jika laki-laki itu mampu. Rangga juga menambahkan agar Stefan lebih paham dengan memberikan contoh. Seperti Stefan itu kuliah di 2 tempat dan dia harus menyelesaikan dua-duanya. Stefan menepis perkataan Rangga dengan mengatakan satu saja sudah pusing. Dan dia lalu mempunyai pemikiran bahwa mungkin itulah alasan kenapa dia belum menikah. Rangga lalu menjawab dengan spontan dengan mengatakan, itu tandanya Stefan tidak mau bertanggung jawab atau belum mau bertanggung jawab karena pernikahan itu adalah tanggung jawab. Dan di suatu hari datanglah hari ulang tahun Hanum. Terlihat Rangga mempersiapkan sesuatu untuk memperingati ulang tahun istrinya. Di sisi lain, Hanum telah menyiapkan sebuah kue yang nantinya akan dimakannya bersama suaminya. Dan ketika Hanum hendak menemui suaminya, secara mengejutkan, dia melihat suaminya berpelukan dengan Marja, yaitu salah satu temannya. Hal ini tentu saja membuat Hanum kecewa dan berlari pulang. Beberapa saat kemudian, Rangga menyadari bahwa Hanum datang ke kampusnya dengan melihat sebuah kue yang terjatuh di lantai. Sesampainya di rumah, Hanum mengeluarkan semua kekesalan dan juga kekecewaannya kepada Rangga. Setelah Hanum selesai marah-marah kepada Rangga, Rangga kemudian mengambil sesuatu dan memberikannya kepada Hanum. Lalu dia pergi meninggalkan rumah atau meninggalkan apartemen mereka. Setelah Hanum membuka sesuatu itu yang berbentuk kado, ternyata itu adalah kaset atau rekaman yang saat itu diminta oleh Rangga kepada Khan yang dikemas dalam bentuk CD. Setelah melihat isi dari CD itu, sembari bercucuran air mata, Hanum kemudian pergi mencari suaminya dan membujuknya untuk pulang. Setelah menemukan suaminya, Hanum kemudian meminta maaf kepada suaminya dan mereka berdua berbaikan. Keesokan harinya, Rangga kemudian mencoba untuk berbicara dengan Khan dan juga Stefan. Hal ini dilakukannya karena ketika Hanum ulang tahun, Stefan dan Khan terlibat sebuah percekcokan karena saat itu Stefan membuang kari yang dihangatkan oleh Khan ke dalam microwave. Dan hal inilah yang menimbulkan sedikit percekcokan antara Khan dan juga Stefan. Setelah Rangga berbicara kepada Khan dan juga Stefan, Rangga tidak bisa menyelesaikan perbedaan di antara mereka dan lebih memilih untuk membiarkan masalah itu larut dalam waktu. Lalu mengikuti sebuah pesta dansa yang selalu diadakan oleh kampus Rangga setiap tahunnya dan juga pergi berliburan bersama Hanum ke Cordoba. Di suatu malam, Khan menerima telepon dari ibunya yang berada di Pakistan. Dan sepulangnya Rangga dan Hanum dari Cordoba,
dia langsung menemui Rangga dan mencoba untuk meminta bantuannya. Mereka berdua lalu pergi menuju ke ruangan profesor pembimbing disertasi mereka. Dan di sini Rangga mengatakan bahwa ada baiknya Han maju duluan untuk perbaikan disertasi mereka. Dan profesor pembimbing mereka yaitu Profesor Reinhardt kemudian menyetujuinya. Beberapa saat kemudian Stefan melihat ke majalah dinding atau mading. Di sana terlihat Han yang maju duluan untuk perbaikan disertasinya. Tak terima dengan apa saja yang baru dia lihat, Stefan kemudian pergi menemui Han dan juga Rangga. Dan di sini terjadilah sedikit pertentangan antara mereka, khususnya Han dan juga Stefan itu sendiri. Di suatu hari, Stefan yang baru saja keluar dari kampusnya secara tidak sengaja ditabrak oleh mobil. Han yang saat itu berada di tempat itu kemudian langsung membawanya ke rumah sakit. Bahkan dia juga membiayai semua pengobatan Stefan dan juga mengurusnya selama Stefan itu koma. Beberapa hari setelah Stefan koma, dia kemudian tersadar dan saat itu Rangga dan Hanum sedang menjenguknya. Nah, di sini Rangga menjelaskan kepada Stefan alasan kenapa Han harus maju duluan, baik itu dalam revisi disertasi mereka hingga sidang yang akan mereka jalani. Alasannya adalah ketika Han menerima telepon dari ibunya, ibunya mengatakan dalam telepon itu bahwa ayahnya terkena ledakan bom. Dan juga dalam percakapan di telepon itu, ayah Han meninggal dunia. Dan karena alasan itulah Han harus mengambil sidang dahulu. Tak sampai di situ saja, Rangga juga menjelaskan kepada Stefan bahwa orang yang pertama kali menyaksikan kecelakaan yang dialami oleh Stefan adalah Han, membawanya ke rumah sakit, bahkan membayar biaya pengobatan karena kartu yang dimiliki oleh Stefan tidak berlaku lagi. Setelah mendengar cerita Rangga, Stefan merasa bersalah karena telah berpikiran buruk kepada Han. Keesokan harinya, Hanum kemudian menemui bosnya dan dia mengatakan bahwa dia akan keluar dari pekerjaannya sekarang mengingat suaminya telah selesai kuliah di sana. Di suatu hari, Han pergi menjenguk Stefan dan dari sini terlihat Stefan dan juga Han tidak lagi mempunyai pemikiran yang berbeda dan juga tidak lagi memperdebatkan sesuatu yang kecil. Tak sampai di situ saja, Stefan kemudian memberikan sebuah pena, yang mana pena ini adalah pena pemberian ayah Han kepada Han yang saat itu Stefan ambil darinya. Setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun di Eropa, hari yang ditunggu-tunggu Rangga dan Hanum kemudian datang, di mana Rangga diwisuda hari itu. Pada pidato kelulusan, Rangga berpidato mengenai perubahan yang akan mereka berikan untuk bangsa dan negara mereka sendiri maupun internasional, dan juga membangun semangat persatuan, khususnya keberagamaan. Setelah acara wisuda selesai, Rangga dan Hanum kemudian ditemui oleh Stefan dan Han. Dan di sini terungkap Stefan dan Han harus mengambil 1 tahun lagi dikarenakan Han yang selalu tidak ikut ujian karena ujian mereka bertepatan dengan hari Jumat, dan juga Stefan yang tak bisa menyelesaikan disertasinya karena kecelakaan yang dialaminya. Dan mereka semua kemudian berfoto. Di perjalanan pulang, Hanum kemudian mendapatkan sebuah pesan yang berasal dari Fatma. Mereka lalu bergegas untuk pergi ke Istanbul dan menemui Fatma. Sesampainya mereka di Istanbul dan bertemu dengan Fatma, Fatma mengajak Hanum dan Rangga untuk pergi mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, peninggalan-peninggalan Islam yang berada di Istanbul. Ketika Hanum menanyakan kepada Fatma di mana Aisyah, disinilah sebuah fakta terungkap bahwa Aisyah meninggal 5 bulan yang lalu. Fatma tidak ingin dia dirawat di Vienna. Karena itulah Fatma memutuskan untuk membawa Aisyah pulang ke tanah airnya, yaitu Turki. Dan saat itu pula Hanum memutuskan untuk berhijab. Film ini diakhiri dengan menampilkan sebuah cuplikan yang menampilkan sepulang dari Istanbul, Hanum memutuskan untuk berhijab. Dan saat ini Hanum mengelola Adi TV, sebuah televisi lokal di Yogyakarta yang seluruh karyawatinya berhijab. Cuplikan itu juga menampilkan foto bersama ketika Aisyah masih hidup.
Stefan yang kini menetap di kota Copenhagen dan bekerja sebagai dosen. Han yang kembali ke Pakistan untuk membangun bangsanya. Marja yang masih tinggal di Vienna dan bekerja sebagai salah satu staf di kantor PBB. Hingga Profesor pembimbing Rangga yaitu Profesor Reinhardt yang masih bekerja di Vienna. Dan hingga saat ini dia adalah salah satu profesor yang sangat dihormati di sana.